Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih ya. Sorry ya, sekali lagi ini dadakan karena memang ada yang mesti di-update ya. Ini contoh chat yang sekarang mungkin teman-teman kalau udah ada yang nge-request ada perubahan ya di panel kedua ya. Ini ada yang namanya frequency behavior. Sebenarnya itu perubahan dari yang di atas ya, mungkin kalau teman-teman yang ingat yang sebelumnya adalah ada yang tanda bintang. Sekarang tanda bintang hilang ya, karena kalau yang bintang itu algoritmanya berdasarkan, frequency analyzer. Jadi frequency analyzer itu kan udah lama ya dan udah umum lah itu dipakai. Cuma masalahnya memang frequency analyzer itu berfungsi jika market lagi sideways. Market itu dalam artian si tren si sahamnya sendiri ya, bukan market keseluruhan secara IHSG, bukan. Tapi secara tren sahamnya sideways baru bisa efektif itu frequency analyzer muncul bintang-bintang. Cuma yang saya lihat setelah saya evaluasi kayak misalnya Bumi, ini kan sekarang udah hilang ya. Kayak Bumi gitu dia muncul banyak nih. Memang di sideways, tapi kan mau seberapa lama itu muncul terus dan akhirnya malah memenuhi chart gitu. Akhirnya ya udahlah, saya take out aja. Terus begitu saya take out, saya melihat menganalisa lagi, mengevaluasi lagi gimana caranya supaya bisa efektif soal si frekuensi ini. Nah, saya juga ngelihat dari yang ada di Indo Premier ya, contohnya nih, saya screen situs iPod Go. Karena menurut saya dia memang situsnya lengkap ya. Saya pertama kali belajar Blocksum ya, broker summary dari sana. Nah ini iPod Go. Ini dia setiap sekuritas, sebenarnya semua sekuritas ada data ini. Kalau kita lihat di Dan Summary, ini kan ada yang namanya buy frekuensi sama sell frekuensi dan total frekuensi. Jadi total frekuensi ini sebenarnya gabungan dari yang buy sama yang sell. Jadi saya nggak ngelihat beda ya, kalau yang saya hitung inflow itu kan saya hitungnya net buy ya. Tapi kalau untuk frekuensi saya ngambil yang total. Saya ngambil yang total. Jadi itu entah itu buy atau sell digabung, nah itulah muncul yang total frekuensi ini. Jadi setiap sekuritas itu punya data yang namanya frekuensi. Frekuensi itu ya berapa kali dia transaksi untuk jual belinya ya. Oke, sampai sini saya lanjut lagi ke chart. Nah, ini contoh, tadi saya buka apa sih ya? BBB ya. BBB. Nah, ini kan yang money flow ini kan erat hubungannya sama volume ya pastinya ya. Nah, frekuensi itu sendiri, frekuensi ini yang panel 2 ya, panel 2, saya highlight. Frekuensi behavior itu ada di sini, panel 2. Kenapa saya namainnya frekuensi behavior? Karena perilaku si uang besar, baik itu akumulasi besar ataupun buangan besar, itu biasanya diiringi dengan frekuensi yang tinggi, biasanya. Jadi, saya menulisnya itu adalah, pertama, current frekuensi, berarti frekuensi saat ini nih, ada 55.287 kali transaksi di hari itu, kan current ya. Kemudian saya juga menghitung rata-rata dari 5 barnya, 5 bar itu 1 minggu ya, seperti biasa ya. Dan 20 bar itu adalah 1 bulan frekuensinya. Nah, untuk yang 1 bulan diwakili warna biru, ini kan warna biru ya. Nih, ini warna biru 20 bar, warna merah tuh 5 bar. Yang current ini warna hitam. Nah, itu diwakilin di sini. Ini yang warna hitam nih yang titik putus-putus nih. Yang warna merah ini. Warna merah berarti pergerakan 1 minggu ya, pergerakan frekuensi 1 minggu. Kemudian yang warna biru adalah pergerakan frekuensi selama rata-rata 1 bulannya. Nah, yang warna hijau ini adalah pergerakan yang hariannya, perubahan pergerakan harian. Jadi, misalnya hari Senin, saya tulis di sini misalnya ya. Senin, Selasa, Rabu. Misalnya di Senin ada 20.000 frekuensi,
Selasa ada 40.000 frekuensi, artinya yang tercatat di hijau itu, yang warna hijau itu adalah selisihnya, selisih perubahan. Artinya ada 20.000. Di sini ada 20.000 frekuensi. Tercatat dalam pergerakan yang warna hijau. Jadi dia bukan current ya, bukan nilai current ya, tapi nilai selisih dari sebelumnya. Apabila dia ternyata lebih kecil, misalnya di hari Rabunya cuma 10K, berarti kan jomplangnya ini ya selisihnya adalah 30K ya. Nah, 30K-nya ini berarti minus. Sedangkan ini plus. Karena kan yang diambil selisihnya. Jadi kalau misalnya minus, dia ada di bawah tuh, kayak ini. Kalau plus, dia ada di atas. Oke, ini saya lanjut lagi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah pada saat dia nge-spike itu si hijaunya ini yang selisih tadi, tiba-tiba nge-spike melebihi frekuensi dari rata-rata 1 minggu dan 1 bulannya. Nah, itu berarti ada frekuensi yang tinggi, tiba-tiba ada yang frekuensi yang tinggi, tapi tidak bisa dipakai sendirian, wajib dengan melihat money flow-nya. Contoh ya. Kenapa saya buka BBB ini menarik ya. Kita lihat yang kemarin di hari Kamis. Di hari Kamis, ini kan ada muncul signal buy ya. Ingat ya, yang pertama kali dilihat adalah paling atas dulu, panel paling atas. Karena kan kita basicnya adalah technical analysis ya. Yang utama itu yang atas. Ketika kita analisa oke, untuk technical analisisnya, terus kita udah tahu trading plan-nya di mana, stop loss-nya di mana. Kemudian yang dilihat setelah itu adalah yang money flow-nya dulu. Jangan si frekuensinya. Kita kalau ngelihat money flow-nya lagi inflow, ini kan ada inflow ya. Ini 1 bulan aja udah 200 M ya untuk PBYB. Nah, ini kan ada terjadi frekuensi yang tinggi ya. Ini artinya ini sudah oke, sudah kombinasi yang paling oke ketika money flow-nya dalam keadaan positif, plus ya, ada inflow ya, dan tiba-tiba ada frekuensi yang nge-spike di atas rata-rata 1 mingguan dan 1 bulanan. Itu kombinasi yang paling oke. Dan ternyata besokannya arah ya. Kita lihat juga historinya di sini nih. Ini ada nge-spike kan? Ini ada nge-spike. Ini juga ada inflow ya, kelihatan ya. Di sini ada frekuensi nge-spike dan ada inflow, itu udah kombinasi yang oke. Tapi ketika kita lihat yang di sini ya, di sini dia nge-spike, tapi ininya outflow, money flow-nya. Ya jangan. Berarti artinya frekuensi tingginya itu adalah buangan. Kan tadi kan saya udah jelasin bahwa frekuensi yang saya ambil itu adalah frekuensi total, bukan frekuensi net. Entah itu dari net buy, frekuensi net sell atau frekuensi net buy-nya, bukan. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah teknikalnya dulu yang di atas, kedua lihat money flow-nya, baru lihat frekuensinya. Jangan terbalik-balik-balik. Oke, contoh yang lain misalnya ya, kita lihat contoh BRIS deh. BRIS. Nah, di sini kelihatan ya, ini ada yang nge-spike nih. Ingat ya, yang nge-spike itu yang hijaunya ya. Jangan ngeliat yang garis putus-putus ya. Selalu lihat yang hijau ada di atas rata-rata si merah dan si biru. Ini ya. Benar di sini. Geser. Nah, ini kan ada frekuensi yang nge-spike. Terus juga sudah ada inflow nih. Di BRIS. Nah, ini udah oke nih. Udah oke. Terus contoh lagi misalnya kita lihat si friend lah. Friend. Nah, ini kelihatan ya. Di sini udah ada nge-spike nih, yang di sini. Inflow sudah ada 179 M. Ini ada tiba-tiba ada perubahan frekuensi behavior-nya ya. Dari yang di bawah rata-rata, tiba-tiba nge-spike. Begitupun yang di sebelah sini. Kalaupun anggaplah misalnya kita di sini telat ya, nggak masuk. Tapi di sini ada high frekuensi lagi, terus juga ada inflow ya. Ya udah, ini bagus. Sama kayak waktu kemarin hari Kamis. Di sini saya ngelihat ada
ada yang nge-spike, terus ada inflow. Ini berani nih Jumatnya. Jumatnya ya memang naik ya. Tapi ingat ya, ini kan yang apa istilahnya, frekuensi yang memang akumulasi, tapi ada juga yang high frekuensi, tapi buangan. Makanya kenapa saya bilang harus dipadukan dengan money flow, jangan dilepas sendiri-sendiri. Nih contoh UNTR. Ini ada yang nge-spike ya, frekuensinya. Frekuensi nge-spike, tapi kan ini lagi outflow nih, outflow semua. Ini lagi buangan semua. Ini kelihatan nih di UNTR, contoh yang istilahnya high frekuensi tapi buangan. Kita lihat lagi misalnya BBRI. Nah, BBRI juga nih. Lihatnya misalnya ini ya. Nih, ini kan nge-spike juga nih. Ini nge-spike, tapi outflow semua. Ya ini buangan juga tuh. Buangan yang dengan frekuensi yang tinggi ya. Artinya ya masif buangannya. Ini juga nih, ini nge-spike tapi outflow. Ini juga nge-spike dan outflow. Artinya itu boleh dihindari lah kayak begitu. Kalau bisa jangan bottom fishing yang kayak saham-saham yang seperti itu. Misalnya kelihatan lagi ASI. Ini ASI ini juga ya, ada nge-spike ya. Ini nge-spike tapi kecil nih. Ini nge-spike nih. Ini nge-spike dan outflow. Ini juga ya, nge-spike dan outflow. Begitupun BBNI. Nah, ini BBNI juga nih, high frequency dan outflow. Ini kayak gini-gini dah, hindarilah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya buka tanya jawab. Ada yang masih belum jelas? Pak Alex, Ya, yang kayak kasusnya yang posisinya EMTK kapan hari gimana ya Pak? MTK. Iya, sempat masuk buy, terus di detik-detik terakhir ya, Oh, terus itu tiba-tiba langsung apa sinyalnya kan hilang ya? ya itu berarti memang dia kurang satu tik aja. Iya, Kurang satu tik. itu saya kan sudah terlanjur masuk Pak. Oh ya udah tinggal andalin teknikalnya aja, Pak. Sekarang Bapak udah terlanjur masuk di sini. Sekarang saya Tapi tanya. saya ini sih sudah saya take profit sih. Oh ya, Iya. udah Cuman selesai saya dong kok berarti ceritanya. iya udah selesai. Cuman maksudnya ketika ada gitu lagi kita harus ngapain ya gitu loh. Ya Itu udah padahal kan andalin teknikal, Pak. Sekarang kalau udah masuk, sekarang saya tanya stop loss-nya di mana, Pak? oh iya iya ya. Udah seperti biasa Isi aja. flow-nya ya. Iya. Toh Iya juga iya iya. sebenarnya kan ini MTK kan juga ini kan lagi ada inflow juga, Pak. Nggak usah takut juga sebenarnya. Ini kan lagi ada Oh, inflow dan ini trennya kan kelihatan nih, tren naik nih. Secara money flow-nya trennya naik. Kan kelihatan nih. iya. Nah, gitu. Jadi ya nggak perlu Pak, takut juga. berarti yang kita dapat broadcast eh, jam 2.49 ya, 2.45 ya. Heeh, Itu berarti ada kemungkinannya sinyal buy atau sell-nya itu jadi anu ya, nggak berubah. berhasil ya. Betul, Pak. Jangankan itu, Pak. Kadang pas kita udah 2.50 aja, Pak, tiker udah berhenti, Pak. Nanti pas keluar jam 3-nya udah berubah, ada, Pak. Itu udah biasa banget. Jadi kita Tapi idealnya eksekusi beli jam berapa, Pak? ya itu jam 2.50, Pak. Jam 2.49, 2.50. Kalaupun memang misalnya ternyata berubah, setidaknya kita sudah berusaha semepet mungkin, Pak. Sedekat mungkin ketutupan. Urusan nanti ternyata berubah ya bukan bukan kuasa kita, bukan kendali kita. Tapi kita sudah Oh, berusaha sedekat mungkin ketutupan, ya, ya, ya. Berarti gitu. 249 hajar kanan ya? Iya, kalau saya gitu, Pak. Oke, ya. Ya, ada lagi mau tanya kan? Terutama tentang ini, yang update yang baru di Enigma, frequency behavior. Alex untuk Hmm, nge-spike ini ada sinyalnya nggak Pak? Ada listnya nggak gitu? nggak ada. Ntar Karena kita karena saya nggak mau itu yang diutamakan, saya nggak mau. oke oke. Iya, Berarti kita memang harus cek satu-satu gitu ya Pak? betul. Toh juga biasanya, ini kan kalau nge-spike ini biasanya dia dibarengin sama signal buy nih, Pak. Ya kan? Biasanya. Cuma ya kita ngelihatnya dilihat lagi di money flow-nya. Gitu, Pak. Oke Pak. Mhm.
Oke, ada lagi yang tanyakan? Sebenarnya simpel ya. Yang penting adalah jangan dipakai sendirian indikator ini. Wajib dipadukan sama si money flow-nya. Karena ya high frequency ini bisa jadi high frequency buangan. Yang penting kita tahu ini lagi inflow atau lagi outflow. Alex, Ya, itu kalau untuk 5 menit jalan nggak Pak? tidak. Sayangnya gitu, Pak. Jadi kan ini kan saya kan semua kan tergantung data ya, Pak ya. Datanya frekuensi ini dia EOD Pak sifatnya, daily. Jadi ketika kita ganti ke intraday itu dia bisa dibilang nggak valid, Pak. Ini saya kasih lihat contoh 5 menit. Nah, dia tuh jadi kayak rata-rata begini dong nih, Pak. Rata, flat. Hmm. Beda sama money flow. Money flow ini memang intraday secara data ya. Ya, Jadi memang ini efektifnya dipakainya untuk daily. daily Pak. Iya. Ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Udah pada Alex, coba hafal? Bevin Pak, yang direkomendasikan sama channel broadcastnya Enigma ya. Itu Bevin Weekly ya maksudnya ya? Itu yang terakhir itu apa ya Pak? Weekly, Pak. Makanya Oh Pak weekly ya. diperhatikan, Pak, kayak Oh gitu-gituan, iya Pak. iya iya. Yang itu weekly ya. Berarti apa Iya. sen ya? Hah? Yang terakhir kemarin Jumat Sen. beli ya. Iya, sen. Sen di sehari sebelumnya udah kelihatan ya. Tapi TPIA ini, ya Pak, nama TPIA ya. ya, ini kayak sen begini nih belum kelihatan inflow-nya ya untuk sen-nya. Untuk sen ini belum kelihatan inflow nih. Coba lihat TPIA. Ini TPIA. Di sini kelihatan ya. Ada yang nge-spike nih high frekuensinya. Nge-spike dan ada inflow. Terbukti ya, masih naik ya. Jadi memang harus dipadukan sama si money flow-nya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Bukan nge-request chat, ntar nge-request chat masing-masing aja di bot. Alex, yang Kok money mau flow tanya, yang Bos? itu mingguan ya Pak ya? Kenapa? Untuk money flow Money yang flow, kita lihat money itu flow ya, mingguan. secara mingguannya ya. Betul. Ini kan ada yang mingguan 5 bar yang warna merah kan yang garis putus-putus kan. Terus ada yang ini 10 bar. 10 bar berarti 2 iya. minggu dan 20 bar berarti 1 bulan. Kalau yang warna hijau berarti 2 bulan nih, yang warna hijau di belakang. Yang kita lihat mingguannya Pak ya, yang 5 bar. Oh, kalau saya lihatnya justru nggak mau lihat yang 5 bar. Kalau saya pribadi saya justru lihatnya 3 panel terakhir tuh yang warna biru, magenta sama hijau. Karena Oh, kalau gitu. yang mingguan itu lumayan terlalu cepat ya pergerakannya ya. Gitu ya Pak ya. Berarti Iya, yang contoh kayak Friend. Friend kalau ngelihat cuma yang warna merah doang, ini udah takut ini buangan. Tapi kalau lihat yang hijau, dia masih stay nih di atas nih, yang warna hijaunya. Jadi artinya masih ada duit di dalamnya. AGRS gimana itu Pak? Kalau AGRS. AGRS. AGRS kan baru kan? Baru ada inflow-nya kan? Tuh. Ini juga sebenarnya nggak takut ini. Menarik juga tuh Pak ya. Iya. Ini kemarin juga di hari Kamisnya kelihatan tuh ada yang nge-spike tuh frekuensinya juga. Nih di sini nih hari Kamisnya. Jadi kelihatan nih Jumatnya udah kita istilahnya udah di dalam. Tapi sayangnya saya AGRS buat copetan doang. Cuma pengen cobain yang scalping. Itu AGRS padahal money flow-nya keluar ya Pak, negatif ya. Negatif. Iya benar. Tapi kan di sini ya kelihatan yang hijaunya nih Pak, yang sama yang ininya. Lihat ya Pak. Oh iya. Ini kan apa positif nih Pak yang hijaunya sama yang ininya. Yang 20 bar ya, yang 1 bulan. Itu kan masih ada inflow. Enggak semuanya di bawah kan Pak.
Oke, Kok mau tadi tanya kok. apa ya? Gimana? Nggak kayak TPIA tadi itu kok. TPIA. TPIA. Nah, kayak tadi yang tadi kok contohnya ada apa spike kan, nyepike gitu di situ. Nah, itu terus kita keluarnya itu lebih baiknya gimana kok ya? Kalau kayak begini kan ya kayak biasa aja, Pak. Apa namanya? Ini kan kalau misalnya kita masukkan, ini kan kita masuk ya. Kan seperti biasa. Ini kita mau setelah kita apa istilahnya ketika ada breakout gitu, ya kita kan mau naikin dia punya apa namanya? Average. Ya average kan. Ah. Ya itu bisa dinaikin aja nih. Paling kan terakhirnya di sini nih batasnya nih. Untuk cut loss-nya. Iya, di sini. Kalau nggak di sini nih yang terakhir nih. Berarti di sini nih, bubarinnya di sini. No, kayak saya apa terakhir kan kayak bridge tuh ya kan, saya sudah pegang dari bawah kan kok. Nah terus kemarin kan dia koreksinya lumayan dalam. Betul. Yang ini. Nah terus saya waktu hari Jumat tuh nggak sempat, agak repot kan, nggak terlalu ngeliatin. Terus itu kan sudah nggak pasang trailing stop juga, jadi hilangnya lumayan banyak kok. Iya karena dia langsung ARB kan. Iya, cuma ya tetap cuannya jauh kan dari bawah. Iya masih ada, cuma lumayan gitu loh. Untuk ngatasi biar nggak hilang seperti ini gimana kok ya? Ya itu kalau nggak pasang trailing stop sebenarnya sih paling nggak pantau market 15 menit terakhir aja, Pak. Kemarin lupa ya pas lihatnya 15.01 tuh, kok banyak ya balongnya. Mestinya sih tetap dipantau sih. Jangan dilepas sih. Iya, tapi memang keluarnya ya cuma lihat itu kok ya. Jadi saya naikin stop loss saya naikin. Baru kalau sudah kena itu ya lepas gitu ya. Betul. Kalau mau kayak begitu kan istilahnya kan kita tidur juga lebih tenang. Iya. Tetap harus naikin ya berarti stop loss-nya. Ya, soalnya kayak kena WIM itu saya kan banyak lepasnya dari hijau sampai merah lagi sekarang gitu loh. Karena nggak dipantau ya? Iya, kadang lupa kan di jalan, waduh ya sudah terlambat gitu, terus dilihat waduh kok merah jadinya. Nanti lama-lama terbiasa sih. Kayak saya juga sering gitu kok, tapi lama-lama terbiasa udah otomatis, wah udah mau jam tutupan nih. Ya udah, fokus dulu aja. Iya. Berarti tetap untuk ngamaninnya ya lihat dari swing low sebelumnya aku ya. Jadi naikin terus ya. Betul. Ini kayak begini kan contoh kayak average ya. Sebenarnya kan kalau mau bubarin masih belum sih. Ya kalau udah minimal kan kalau udah 2560 jebol kan nih. Iya masih belum sih, masih aman lah gitu. Betul. Gitu. Oke. Sip. Tadi ada yang mau tanya lagi ya, siapa ya? Itu Cianalia untuk scalping itu si Om Kus nanti dia bakal reguler kok, sering ini sharing ke kita. Sekarang ini yang ini dulu aja, nanti bakal diulang-ulang kok, Ci. Oke, tadi ada yang mau nanya lagi ya? Siapa ya yang tadi suaranya berbarengan nanyanya? Oke ya, jelas semua ya? Kalau ada yang nanya berarti udah jelas lah. Tinggal besok aja saya dengar, woi cuan ini. Oke, saya rasa cukup ya. Ini saya stop share. Saya rasa cukup untuk update yang di kali ini. Semoga bisa untuk makin memperkuat analisa ya. Ngebantu kita untuk memutuskan buy sell-nya. Terima kasih ya semua yang udah pada join. Yo, thank you, Lex. Terima kasih, Pak Lex. Thank you ya, selamat malam. Thank you, Lex. Yo.